Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satar Ali Firdaus, nomor NIM 2020 04 020 1244. Saya dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan membahas tentang RUU Cipta Kerja yang diperbincangkan kemarin-kemarin. Di sini apa sih yang dipermasalahin oleh masyarakat buruh tentang hal rancangan undang-undang Cipta Kerja? Banyak dari setiap provinsi atau kota-kota besar selain di Jakarta melakukan demonstrasi dan mengakibatkan kericuhan. Akibat tersebut banyak fasilitas umum yang rusak dan banyak orang-orang yang tidak tahu apa itu rancangan undang-undang Cipta Kerja. Hal itu mendasari banget bahwa orang tersebut tidak tahu dan ikut-ikutan saja tentang demo tersebut. Mungkin dalam hal itu masyarakat yang ikut demonstrasi mungkin dia tidak tahu. Cuman mereka ikut demonstrasi tersebut atas ajakan teman-temannya, bahkan ajakan dari siapa yang ingin mengadu domba antara masyarakat dan pemerintah. Itu menurut saya. Dan kenapa masyarakat tidak menerima adanya rancangan undang-undang dasar Cipta Kerja ini? Yang saya lihat dari undang-undang tersebut, di sini pemerintah justru tidak menyengsarakan masyarakat. Justru pemerintah akan merangkul masyarakat kecil agar bisa meng-up dan bekerja bersama dengan pemerintah. Di sini saya akan membacakan apa saja yang poin pentingnya dalam Undang-Undang Hak Cipta Kerja ini. Yang pertama, pemerintah tidak memberhentikan uang pesangon atau tidak mengasih uang pesangon. Di sini justru pemerintah masih mengasihkan uang pesangon terhadap para pekerja di perusahaan-perusahaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja dengan masa kerja 24 tahun berhak meraih hingga 32 kali upah jika mereka terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketentuan ini diubah di Undang-Undang Cipta Kerja bagi pekerja dengan masa kerja 24 tahun. Uang pesangon yang diberikan oleh perusahaan sebanyak 19 kali upah. Dalam hal uang pesangon, 55,4% setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan 29,8% memilih aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan 14,8% masyarakat tidak tahu. Yang kedua, waktu lembur. Waktu lembur, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan maksimal waktu lembur dari sebelumnya 3 jam sehari atau 14 jam seminggu menjadi 4 jam sehari atau 18 jam seminggu. Dalam hal ini 54% memilih aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, 34,4% setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. 11,6% tidak tahu. Yang ketiga, hak cuti panjang. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja dengan masa kerja 6 tahun berhak cuti panjang minimal 2 bulan pada tahun ke-7 atau ke-8. Pada RUU Cipta Kerja, aturan ini dikembalikan perusahaan. 53,6% setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. 30,7% tetap memilih Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Yang keempat adalah upah minimum provinsi. Yang Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur gubernur menetapkan UMP berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja, gubernur menetapkan UMP berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan serta berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi suatu kabupaten atau kota. Dalam hal ini 51,6% setuju dengan Undang-Undang Hak Cipta Kerja dan 39% memilih aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan 9,4% tidak tahu. Yang terakhir menurut saya adalah masyarakat menginginkan adanya ruang dialog terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Publik menaruh harapan kepada lembaga eksekutif atau legislatif untuk membuka ruang diskusi bersama lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menyatakan 39,7% responden ingin adanya perundingan dengan pemerintah dan DPR. Sementara itu, proses pembentukan undang-undang survei pun menyatakan sebanyak 59,7% responden menganggap pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja tidak demokratis. Survei diselenggarakan pada 20 sampai dengan 22 Oktober dengan melakukan wawancara telepon terhadap 523 responden yang tersebar di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan menurut saya itu poin penting yang dapat diambil dari Undang-Undang Hak Cipta Kerja. Alangkah baiknya sebelum kita membaca undang-undang atau baca berita yang viral yang sedang hot masa kini, kita tidak boleh mempercayai hal itu terlebih dahulu. Kita harus meng-cross check apa saja yang membuat kita bisa yakin dan benar terhadap berita tersebut. Dan sekarang banyak berita-berita yang hoax. Bahkan para masyarakat akan menciptakan berita-berita hoax agar bisa memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini. Maka sebelum membaca berita, alangkah kita baiknya kita tahu berita tersebut itu tentang hal apa dan kebenarannya atau keasliannya berita tersebut. Untuk itu, para masyarakat harus menjadi peranan penting dalam membaca berita atau sekadar melihat. Kita tidak boleh asal melihat dan tidak mengetahui apa sih poin penting dari pembicaraan tersebut. Kita harus tahu apa nih yang menjadi masalah utama dalam hal tersebut. Contoh kayak seperti RUU kemarin. Masyarakat banyak yang belum tahu poin penting apa sih RUU Cipta Kerja ini. Masyarakat yang tahu cuman uang pesangon ini ditiadakan, ini ditiadakan, tidak. Ternyata pemerintah ingin merangkul masyarakat agar masyarakat tersebut mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Yang diharapkan oleh masyarakat kan cuman uang pesangon ditiadakan, itu harapan masyarakat. Menurut saya
Masyarakat tidak usah mengurusi hal tersebut. Yang penting masyarakat bisa kerja, bisa hidup dengan makmur menuju Indonesia sejahtera, itu akan sebentar lagi. Sekian dari pembicaraan saya hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kata atau sepatah kata membuat video ini saya justru merasa bangga karena saya sebagai warga Indonesia wajib berpendapat. Antara pro dan kontra itu tidak jadi masalah. Yang penting saya sudah berpendapat terhadap hal tersebut.